Selamat datang di Naratif. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sound horeg nih, dimana ya banyak banget kontroversinya. Ini kita nggak tahu dari tradisi atau dari mana yang lagi happening nih tentang sound horeg. Bahkan ya ini untuk lucu-lucuan aja, ada dimana penemunya sound horegnya Edison ya, Thomas Alva Edison. Ini ada gambarnya. Tapi sebenarnya dia bukan penemu. Oke. Nanti kita bedah lagi ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Jadi jangan lupa nih buat kalian, jangan lupa kalian like, subscribe, juga mampir ke Instagram kita, ada di Monogram Production, juga ada di TikTok kita, monogram.production. Sekarang kita bahas beritanya. Untuk mengawali ya Raya, pasti kan kita harus cari tahu nih, ini sebenarnya asal-usul sound horeg itu dari mana sih? Iya, betul, kan rame tuh kemarin. Kok bisa jadi sound horeg yang sekarang ini, kan gitu ya? Coba kita tanya Mbah Google. Mbah Google. Ya kita minjem Google dulu sebentar ya Mbah Google. Awal mula kenapa kok ada sound horeg itu menurut beberapa artikel yang gue baca, itu berdasarkan gini, masyarakat Pulau Jawa, Banyuwangi, Sidoarjo, Malang, Surabaya dan sekitarnya itu seneng mempunyai sound besar, sound gede ya, sound system gede gitu ya. Kadang mereka nyetel lagu itu juga soundnya pakai sound yang gede, gede ya? Depan rumah tuh biasanya tuh ada tuh dipajang tuh soundnya kan. Kadang sampai mereka tuh bikin sendiri untuk menemukan sound yang mereka sukai. Nah dari situlah terjadi kayak persaingan, kenceng-kencengan sound. Awalnya tuh kenceng-kencengan sound, tapi memang untuk dasarnya sound system itu digunakan untuk masyarakat Jawa kebanyakan ya. Itu juga di acara hajatan, Idul Fitri, arak-arakan, karnaval, itu pasti menggunakan sound gede itu. Mengikuti perkembangan zaman, akhirnya adalah yang namanya kayak hiburan. Mendengarkan sound dengan volume sangat tinggi. Nah, kata horeg itu, teman-teman, horeg itu ya artinya itu menurut bahasa Jawa, horeg itu bahasa Jawa. Horeg itu berarti gempa atau berguncang. Gitu. Jadi, nah sampai ke sinilah dinamakan sound yang besar-besar itu menjadi sound horeg itu. Karena gitu, dia teman-teman. volumenya tinggi jadi betul. Nah, yang bikin gua bingung, sound horeg ini apakah budaya apa bukan ya? Karena banyak banget kontroversinya nih. Dia budaya apa bukan nih? Kita cek. Ternyata sound horeg ini fenomena budaya populer, Bang. Metu jalan raya Turun blas. Yang melibatkan pengguna sistem audio besar. Nah, dia ini pakainya tuh kendaraan terbuka kayak truk. Ya kan disusun tuh sound sistemnya disusun, ya udah dari situ mereka keliling gitu ya, dengan volumenya yang tinggi itu ya. Tapi yang gue tahu tuh awal mula tuh ya karena kan gue juga orang Jawa ya, gue kan asli Lumajang. Sound gitu yang gue tahu tuh dulu itu kalau ada karnaval 17-an itu emang ada soundnya tuh belakang tuh ya. Tapi ya nggak sebesar sekarang ini. Ya cukup gede waktu itu suara, tapi nggak semenyakitkan ini suaranya gitu ya. Iya benar. Nah, jadi kenapa kalau disebut budaya modern adalah budaya memang yang sudah diciptakan oleh masyarakat ya pada saat itu, kemudian menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi sebuah budaya. Dimulai itu tahun 2000-an di Jawa Timur. Terus ya awalnya cuma hiburan sederhana sampai akhirnya dikembangin jadi 2014 sampai sekarang. Menampilkan pawai dengan sistem audio besar, suara menggelegar. Ya, banyak sih videonya Bang, di mana tuh rumah-rumahan geter. Betul. Nah, ini kan jadinya menimbulkan kontroversi karena kebisingan dan dampaknya nggak nyaman masyarakat. Itu katanya juga ada di mana dibahas jadinya haram atau enggak. Betul. Sekarang masih dalam perdebatan kayaknya ya. Jadi terkait haram dan tidaknya, ini menurut artikel yang saya baca bahwa sound horeg itu telah difatwakan haram oleh MUI Jawa Timur. Fatwa ini dikeluarkan karena beberapa alasan, termasuk potensi dampak negatif dan kesehatan lingkungan dan moralitas serta banyak mudaratnya katanya. Jadi udah diharamin ternyata loh. Udah diharamin ya, karena lebih banyak mudaratnya ya. Tapi fatwa MUI dari Jawa Timur. Nah Bang, kan ini kan fenomena budaya. Ada di mana orang yang suka, ada yang pasti orang nggak suka. Nah ini apa sih dampak-dampaknya nih yang suka sama yang enggak, kita bahas aja nih. Ya boleh. Ada beberapa dampak-dampak dari sound horeg. Ini dampaknya dulu. Dampaknya itu ada di dampak kesehatan.
Ada di mana gangguan pendengaran, udah itu pasti, udah pasti. Jangankan kuping ya, orang kaca aja pecah kan. Iya benar, itu ada tuh banyak tuh videonya ya. Nanti kita nampilin beberapa videonya. Terus adanya gangguan efek kardiovaskular. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suara keras dapat mempengaruhi tekanan darah dan detakan jantung. Iya, orang jadi jantungan bagaimana ya? Iya. Jadi orang yang tekanan darah, ya itu dia tuh efeknya. Ngeri kalau misalkan tetangganya kan kita nggak tahu ya. Atau apa ya. Lagi jantungan kan. Ya sebenarnya ya itu benar sih kalau misalkan emang fatwa MUI udah ngeluarin itu haram, ya gue berpendapat kayaknya emang gitu haram. Ya, gitu ya, tapi nggak setuju aja kalau lo. Setuju aja ya. Karena dampak, ada lagi di dampak lingkungan dan sosial. Ada kerusakan infrastruktur. Iya. Nah, polusi suara ini juga bisa mengganggu kenyamanan masyarakat loh. Bahkan ada orang yang bisa jadi stres. Benar. Kemudian ada juga orang yang nggak bisa tidur, akhirnya ada gangguan tidur. Iya. Karena mendengarkan suara yang terlalu keras gitu ya. Nah, kalau kerusakan infrastruktur kan pasti tahu ya. Kaca pecah. Dan tapi yang tindakan-tindakan dari oknum sih yang gua nggak suka sih. Kenapa? Oknum yang menyelenggarakan kegiatan soundhorek itu yang tiba-tiba merusak rumah, merusak apa tuh kabel-kabel ya, kabel diputusin, jembatan dibongkar, jembatan itu dibongkar kan. Itu menurut gua oknum yang menurut gua itu tidak apa ya. Jadi jelek ya? Jadi jelek maksudnya, jadi soundhorek itu dipandang masyarakat jadi kayak rusuh gitu. Iya, jadi kayak budaya yang tidak memperdulikan lingkungan gitu. Ada sih ya di mana waktu itu soundhorek mau lewat lah ya kan, dia dengan truk itu kan. Iya. Sampai jembatan yang nggak muat akhirnya dirusak, dirobohin. Maksudnya apa ya? Betul. Terus ada gangguan ketertiban umum, menimbulkan kegaduhan dan keributan, mengganggu ketenangan lingkungan, memicu konflik. Iya, itu sih pasti betul, sih. Udah sering terjadi tuh ya. Kemudian adanya potensi perilaku menyimpang terkadang acara yang menggunakan soundhorek itu juga disertai dengan perilaku yang tidak senonoh, seperti senonoh dan vulgar yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial. Contoh. Lu taunya gimana nih kalau untuk ini nih? Ya pasti ada minum-minuman. Kemudian ada penari-penari berjoget, itu dancer-dancer kan selalu mengiringi soundhorek tuh ya, dengan pakaian-pakaian yang mini, kemudian berjoget-joget di pinggir jalan ditonton halayak umum. Bukan hanya orang dewasa yang ada di situ, anak-anak kecil. Betul. Itu yang merusak ketertiban umum atau kehidupan sosial. Anak-anak kecil itu kan sebenarnya nggak pantas tonton-tontonan begitu. Iyalah. Ya kan? Sebenarnya kalau dancer-dancer itu musik-musik keras itu sebenarnya kan ada di sebuah tempat yang khusus ya kan? Tapi ini ditonton masyarakat luas, dari kecil sampai dewasa. Itu nggak bisa dibatasi loh, susah loh. Iya lagi kan, mana mau batasi? Iya, acaranya itu di masyarakat, di tengah masyarakat. Iya, di jalan raya juga ya dia tuh. Di jalan. Nah, kemudian muncullah fatwa MUI itu dari MUI Jawa Timur. Beberapa seperti daerah Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram terkait penggunaan soundhorek karena dianggap membahayakan dan banyak mudaratnya. Gitu. Larangan pemerintah juga mengeluarkan penggunaan soundhorek dalam acara-acara tertentu seperti pawai budaya untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Jadi gimana nih? Kan kalau teman-teman juga melihat beberapa berita di media sosial tentang soundhorek ya, yang memang bisa dibilang itu lebih banyak dampak buruknya gitu ya. Walaupun ada sisi lain bahwa ada orang-orang yang juga mendapatkan keuntungan atau memberikan keuntungan bagi beberapa pihak. Contoh misalnya menurut gue ya, banyak pemuda-pemuda yang akhirnya dikesertakan. Ya jadi ada kerjaannya ada kerjaan ya, misalnya untuk mungkin jadi krunya. Iya betul. Kemudian jadi dancernya gitu ya. Dan kemudian juga menjadi hiburan tersendiri buat masyarakat, ya kan? Jadi hiburan tersendiri buat masyarakat. Yang ketiga itu ada apa sih namanya itu truk-truk yang disewa dan sebagainya, itu juga menjadi penghasilan buat masyarakat. Betul, gitu penghasilan buat supirnya. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang bisa dibilang tidak menguntungkan buat masyarakat, tapi lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak masalahnya, tidak manfaatannya ya. Masalahnya dibandingkan keuntungannya. Betul. Contohnya gini sih, Ra, kalau gue boleh berpendapat nih ya, para monozen, gue sih setuju aja. Maksudnya kalau seandainya itu sound system itu memang dibuat oleh masyarakat seiring perkembangan zaman kan, mereka membuat bagaimana caranya membuat sound ini menjadi kencang, menggelegar gitu. Itu juga perlu biaya, perlu
teori, modal dan sebagainya kan, yang membuat kita menjadi terkesima gitu ya. Tapi sebaiknya menurut gua itu jangan berkeliling. Jangan di berkeliling satu di satu tempat aja. Jangan berkeliling di satu tempat aja, disediakan tempat yang sangat luas, jauh dari pemukiman. Kemudian kalau yang mau nonton datang ke sana. Siapkanlah penunjang-penunjang kegiatan. Contohnya kayak misalnya tim medis gitu ya, keamanan dan sebagainya. Jadi harus lebih dipersiapkan gitu, Ra. Gak apa-apa, menurut gue tuh keren juga sih, Ra. Dalam arti kata itu juga bisa mengundang wisata juga loh. Betul. Jadi banyak orang-orang yang memang mungkin dari luar sana yang ingin lihat sound horeg Indonesia di bagaimana menggelegarnya sound tersebut. Tapi sekali lagi, kalau gue sih lebih setujunya nggak usah keliling. Karena kalau keliling juga banyak efek atau tadi tuh ya terkait permasalahan sosial. Iya, benar. Gitu. Konflik jadinya. Konflik sosial nantinya. Jadi menurut gue sih boleh, gue setuju, cuma harus ada lokasi atau tempat tersendiri untuk mengadakan kegiatan sound horeg. Gitu sih, Ra. Nah itu kan dari pendapat lu nih. Gue kalau boleh juga berpendapat, sebenarnya mungkin ya sama aja kalau untuk hiburan. Misalkan ya namanya sesuatu hal itu ya kayak budaya ini pasti kan untuk menghibur masyarakat gitu kan. Ya, tapi kalau gue sih lebih ke tidak setuju. Karena kalau menurut gue benar-benar mengganggu sih. Yang salah di situ benar, kalau kata lu mendingan disediakan satu tempat di mana ya udah di situ. Terpusat di situ, semua orang bisa milih juga nih, anaknya nggak usah dibawa kan kayak gitu tuh. Bisa disaring juga kan, yang bisa masuk ke situ siapa aja. Cuman karena ini sudah berjalan kayaknya udah lama ya Bang, dari 2000-an sampai 2014 kan. Dari 2014 sampai sekarang. Itu kan udah berjalannya benar-benar di jalan kan dia, nggak di satu tempat doang berkeliling, kayak karnaval gitu. Iya, kayak berkeliling gitu. Kalau di sini tuh kayak apa sih? Yang singa-singaan gitu ya? Ya, singaan itu kan kebudayaan itu kebudayaan. Orang-orang yang sedang ada hajat ya, sunat atau apapun. Nah, karena sudah berjalan kayak gitu, jadi kalau menurut gue itu udah mengganggu. Karena itu mengganggu ya. Kalau bisa ke depannya pemerintah ngebungkus itu menjadi satu pariwisata lah ya, satu tempat wisata di mana ya kayak lu tadi bilang semua orang bisa datang ke situ, orang-orang luar bisa datang, kan pemasukannya lumayan ya buat daerah itu ya. Yang suka dengan hiburan itu bisa nonton, tapi ya itu 17 tahun ke atas. Iya, kalau misalnya sekarang udah di jalan ya mengganggu. Kalau gue sih udah nggak setuju banget. Gue juga nggak setuju kalau karena gue udah nggak suka banget orang-orang ribut kayak gitu. Iya. Dan apalagi dengan kerusuhan-kerusuhannya itu ya yang merusak fasilitas umum. Ya makanya ini MUI udah mengeluarkan fatwa haramnya, ya lebih setuju lagi. Iya, jadi kesimpulan dari fatwa ini teman-teman adalah larangan sound horeg bukan bertujuan untuk menghambat kreativitas atau seni, tapi lebih pada upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan menciptakan ketertiban umum. Penggunaan sound system tetap diperbolehkan jika dilakukan dengan bijaksana pada waktu yang tepat dan tidak mengganggu orang lain. Kan seperti yang tadi gue bilang. Tuh ya. Jadi para pemilik sound horeg, orang yang suka sound horeg dan para kreativitas sound horeg, jangan sombong dan jangan angkuh ya. Jangan angkuh. Kalian harus benar-benar mengutamakan masyarakat banyak. Betul. Gitu. Itu makanya. Oke. Jangan cuma hanya untuk kepentingan pribadi. Iya, betul. Oke, di sini kita lihat nih Bang, sound horeg ini kan pakai mobil truk ya. Mobil truk itu sound systemnya dibawa berlebihan muatan. Nah, di Indonesia ini juga banyak kasus di mana kecelakaan, terus di jalan raya tuh banyak kecelakaan dan sebagainya karena kelebihan muatan dari truk. Nah, itu kita bakal bahas lebih lanjut mobil-mobil truk yang membawa kelebihan muatan. Kenapa dibolehkan? Membawa sound system maksudnya? Iya, sound system entahlah barang-barang yang mereka bawa itu kan bermuatan berlebihan kan? Iya. Nah, itu kenapa bisa terus ada di Indonesia ini, kenapa? Gitu. Adanya bahayanya ini pasti kecelakaan lalu lintas. Kelebihan muatan berpotensi mengalami kecelakaan seperti remblong, pecah ban atau terguling karena beban yang nggak seimbang. Dan sulit dikendalikan. Tuh, terus bahayanya ini ada kerusakan kendaraan. Kerusakan jalan. Gangguan lalu lintas sudah auto pasti. Betul, apalagi sound itu kan dibawa sama truk itu ya. Itu juga ngeri juga tuh ya, tiba-tiba remnya blong. Kan apalagi di jalanan yang masyarakatnya banyak tuh ya, atau tiba-tiba terguling gitu ya. Kan pernah ada kejadian yang tertimpa sound nih. Iya benar. Ini kayak gini nih. Itu bisa ditilang berarti.
Iya harusnya. Ditahan mobilnya ya? Iya benar. Iya. Iyalah, kelebihan muatan. Berarti bisa dikatakan kegiatan songhorek itu melanggar aturan ya? Melanggar. Harusnya sih kalau ada truk yang seperti itu bagi aparat kepolisian ya harus ditilang tuh, diberhentiin. Iya, harus adanya penegak hukum. Ada penegak hukum. Aduh. Banyak juga makanya nih kasus-kasus di jalan raya ya, truk-truk yang ini. Kelebihan muatan ya. Kelebihan muatan. Remblong terutama tuh. Banyak tuh. Apalagi banyak juga truk-truk yang kelebihan muatan nggak bisa ngendaliin, akhirnya menimpa atau mencelakakan pengendara lain. Itu banyak banget bang. Iya. Baru tadi sih gue ngeliat beritanya di mana akhirnya pemerintah ngeluarin larangan resmi per tahun 2027 tentang mobil odol. Namanya mobil odol atau apa gitu? Odol gitu. Mobil yang truk-truk ini. Yang mungkin kelebihan muatan resmi nggak boleh beraktivitas di sini di Indonesia. Di Indonesia. Gitu. Iya. Dan itu per tahun 2027 bakalan diresmiin buat larangannya nggak boleh melintas. Melintas di jalan manapun ya? Dimanapun. Oke. Nah kasus di Indonesia ini truk kelebihan muatan masih menjadi masalah serius. Pemerintah berencana menangani secara tuntas pada tahun 2026. Masih lama ya nuntasinnya 2026. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan tuh bang terkait batasan muatan di emisi kendaraan, serta akan terus meningkatkan penegakan hukum dan sosialisasi. Kayak gitu. Sangat merugikan orang lain jikalau memang terjadi kecelakaan. Itu kan hanya bagi orang-orang yang memiliki bisnis atau apapun yang ingin mempersingkat waktu dengan cara yang salah menurut gua. Jadi untuk mengurangi biaya, untuk mempersingkat waktu dan sebagainya. Jadi melebihkan muatannya itu. Iya, jadi menurut gua tidak bisa dibenarkan gitu ya. Iya. Kalau bisa segera ada tindakan tegas lah. Iya benar. Dari pihak pemerintah. Tapi apa sih pemerintah semoga bijak aja nih untuk memberikan ketegasan hukumnya. Oh gini bang, baru tahu gue. Odol ini adalah pelanggaran truk kerap membawa muatan disebut over dimension overload. Iya. Odol tuh itu ternyata. Oke. Pembahasan kita sampai sini aja tentang truk horek. Kasih pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa kalian tulis aja. Habis itu kita bakalan bahas video-video yang lainnya, berita-berita yang lainnya, tetap di Monogram Production. Gua Rara. Gua Bang Riz. Izin pamit. Bye.